Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, menyampaikan, ya kamu jangan sering ketemu sama dia karena belum menjadi mahram. Kenapa? Karena belum nikah. Nah itu bahasa begitu, gitu ya. Seolah benar, padahal itu tidak pas, gitu ya. Yang namanya istri, Pak, itu namanya ghair mahram, gitu ya. Jadi kalaupun kita udah dinikahi ya ghair mahram. Itu ghair mahram itu artinya bukan orang yang haram dinikahi, gitu. Jadi kadang orang yang begitu, ada yang itu dia mahramnya ternyata dimaksud mahramnya adalah istrinya. Padahal yang disebut mahram itu kan artinya haram dinikahi. Masa dia jadi istri tapi dia dinikahi? Kan nggak boleh kalau mahram itu. Yang mahram itu kayak adik, kakak, gitu ya, mertua, gitu kan, ibu, gitu ya. Nah itu seperti itu kan, itu mahram namanya. Mahram itu adalah haram dinikahi. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Segala puji kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan karunia nikmatnya hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang sedikit apapun. Semoga aktivitas kita, ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita sholat pagi berjamaah, kemudian kita insyaallah akan dilanjutkan dengan taklim, ya, dengan menambah ilmu kita yang mudah-mudahan dengan menambah ilmu menambah kualitas ibadah kita. Semoga Allah menerima ibadah kita dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, tabiinnya dan pengikutnya hingga yaumil kiamat kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak semuanya, alhamdulillah setelah kurang lebih 1 bulan ya tidak bertemu dengan saya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian fikih ibadah kita, karena memang fikih ibadah ini juga lumayan banyak, gitu ya. Dan ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Salah satunya adalah terkait dengan ibadah mahdoh kita, misalnya wudu, sholat, saum dan sebagainya. Hal ini penting karena ini merupakan dasar, gitu ya. Kalau Imam Syafi'i membagi ilmu itu ada 2, satu adalah ilmu hal, yang kedua adalah ilmu tib, ilmu kedokteran. Itu Imam Syafi'i di dalam penjelasan kitab Talimut Ta'lim, ada ilmu hal itu adalah ilmu yang dimana kondisi kita saat ini itu wajib memilikinya, atau fardu ain pada setiap individu wajib. Salah satunya adalah kita sebagai muslim, sebagai mumin kan wajib beribadah. Maka supaya ibadah itu diterima, itu hal yang urgen menurut Imam Syafi'i untuk mengetahui ilmu ibadah itu. Begitu juga misalnya kita sebagai orang tua, sebagai ayah dari anak-anak, dan sebelumnya bahkan kita sebagai suami, maka kita wajib tahu tentang ilmu sebagai suami, termasuk juga sebagai istri. Berarti kita harus tahu ilmu tentang berkeluarga, gitu ya. Kemudian kita juga sebagai ayah dari anak-anak, maka kita juga harus wajib tahu apa kewajiban ayah terhadap anak, apa hak anak dan sebagainya. Atau misalnya kita saat ini mau berbisnis, mau berdagang dan sebagainya, maka kita wajib juga ilmu dagangnya. Ada fikih tijarahnya. Maka Umar bin Khattab melarang kaum muslimin, para sahabat untuk berbisnis, berjualan kalau tidak mengetahui ilmu berjualan itu, berdagang itu. Begitu juga. Jadi hal itu pokoknya yang menempel pada kita siapa kita, maka ilmunya harus kita kuasai. Jadi kita misalnya sebagai mukmin muslim wajib beribadah, maka wajib mengetahui ilmu beribadah. Kita juga sebagai orang tua, sebagai anak dari orang tua, kemudian sebagai mukmin, sebagai muslim, seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita mau terjun ke politik, sebagai politik juga wajib ilmunya. Semuanya itu ada ilmunya dan itu wajib dikuasai. Itulah ilmu hal kata Imam Syafi'i. Jadi ilmu yang dimana kita posisi saat ini, maka yang menempel pada diri posisi kita itu wajib diketahuinya, termasuk beribadah, gitu ya. Karena salah satu yang menjadikan kita ibadah itu diterima adalah
Pertama adalah itiba. Itiba itu artinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mana mungkin tahu kita bagaimana Rasulullah mencontohkan kalau kita tidak tahu ilmunya. Dan alhamdulillah para ulama telah memberikannya kepada kita itu secara mudah, ringkas, sederhana. Maka ada ilmu-ilmu bagian-bagian yang para ulama sesuai dengan penguasaan ilmunya itu disederhanakan. Ya. Salah satunya adalah misalnya fikih ibadah. Fikih ibadah juga para ulama menjadikan ringkasan beberapa kitab sederhana bagi kita, sehingga tidak disebutkan draft proses sebuah kesimpulan dalam sebuah kewajiban. Karena itu untuk mempermudah kita. Nah, baik, kembali kepada hal yang wajib ini adalah salah satunya, mudah-mudahan kalau yang sudah kita tidak tahu berarti sebagai koreksi kalau lupa. Kalau yang tidak tahu berarti kita mengawali yang belum tahu itu menjadi tambah tahu. Ya, seperti itu. Karena dengan menambah pengetahuan, nilai ibadah kita juga akan meningkat gitu. Nilai pahala kita juga meningkat, Pak. Seperti itu. Maka kita dengan tahu ilmunya, tidak sekedar ikut-ikutan, berarti kita itiba. Itiba itu yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah dengan penjelasan para ulama untuk mempermudah kita. Maka itu menjadi itiba. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan, gitu kan, tidak ikut arus. Karena nanti kalaupun ditanya itu ada alasannya, ya kita mengikuti apa yang telah dijelaskan, gitu ya, seperti itu. Baik, sebagaimana saya telah sampaikan bahwa insya Allah hari ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang menjadikan al itu batal wudu, gitu ya. Kan kita kalau kita sholat itu salah satu syarat sahnya adalah suci dari hadas, gitu ya. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan kita berwudu, disebut hadas kecil. Itu adalah disebut dengan hadas asghar, ya. Yang kedua, hadas besar adalah hadas di mana mewajibkan kita untuk mandi, gitu ya, atau hadus, gitu ya. Kemudian ada hal yang menjadikan syarat itu lepas, ya, maka otomatis kewajiban yang kita lakukan juga menjadi batal, gitu ya. Maka yang disebut dengan syarat, gitu kan, tadi syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas, gitu. Nah, sedangkan syarat itu adalah sesuatu wajib yang menetap. Artinya dari awal sampai akhir itu ketetapan itu jangan lepas atau jangan batal. Kalau batal ketetapan itu maka menjadi batal yang dipersyaratkannya, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita misalnya batal wudu, maka otomatis sholatnya juga batal. Karena itu di dalam aturan berjamaah itu ya, antara imam dan makmum, maka makmum itu yang pas di belakang imam itu memang harus tahu fikih juga, gitu ya, harus tahu fikih ibadah, minimal sholat itu tahu. Makanya wajar kalau misalnya di masjid-masjid besar, apalagi di Masjidil Haram misalnya ya, atau di Masjid Nabawi misalnya, itu pasti tidak akan ada orang yang berani tiba-tiba misalnya berdiri berebutan di belakang imam. Karena yang di belakang imam itu harus orang yang fakih juga, yang ngerti tentang sholat minimal, gitu ya, tentang sholat berjamaah, gitu. Karena harus ada yang menggantikan ketika tiba-tiba misalnya imamnya batal, maka itu harus ada yang ke depan, kan gitu. Nah, itu makanya paham. Kalau yang tidak paham mungkin tiba-tiba kok setelah waktu sujud misalnya kok sujud lama, gitu, gak ada kedengaran takbir. Ternyata imamnya ketika sujud batal dia keluar, gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada pintu samping, gitu, gak ketahuan, gitu. Oh, ini kayaknya udah sujud setengah jam kok belum itu misalnya belum ngangkat nih kepala, gitu ya. Ketika kedengaran misalnya takbirnya imam, gitu ya, bisa jadi imamnya itu batal kemudian keluar, gitu. Nah, itu misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau tidak paham misalnya ya, ketika imam batal, gitu ya, imam keluar, itu yang di belakang jangan saya berebutan, kamu ke depan, kamu ke depan, malah jadi batal kan. Yang saling mendorong kan, nggak boleh saling mendorong, tapi otomatis yang di belakang imam ke depan, gitu kan, seperti itu. Nanti dirapatkan lagi jamaah yang di belakangnya, seperti itu. Nah, apakah misalnya ketika bergerak waktu sholat itu tidak batal sholatnya, selama gerakan itu menunjukkan kebutuhan dalam sholat, maka itu tidak membatalkan, gitu ya. Walaupun misalnya kalau kita dari sini melangkah ke depan imam kan lumayan tuh, mungkin ada 2 atau 3 langkah, gitu ya. Kan itu gerakan yang lumayan, gitu. Apakah itu tidak membatalkan? Selama itu gerakannya menunjukkan kebutuhan untuk sholat, maka itu tidak menjadi batal, kan, seperti itu.
Nah, karena imamnya harus diganti. Ini juga adalah merupakan contoh estafeta kepemimpinan, Pak. Nah, jadi kalau pimpinan utamanya apa? Gugur gitu ya, batal, maka itu ada yang menggantikannya. Kalau kita mungkin ada PLT ya. Ya seperti itu contohnya. Itu sebetulnya dalam sholat itu luar biasa banyak pelajaran ya salah satunya. Nah ini, jadi kita tahu bahwa itu batal sholat karena batal wudunya, berarti tahu sesuatu yang membatalkan dia dari wudunya ya. Nah, dalam Fathul Qadir dijelaskan bahwa waladi yungkidul wudu'a sitatu asya. Ada 6 hal yang menjadikan seseorang itu wudunya batal ya, ada 6 hal. Nah, mudah-mudahan kita kalau udah paham berarti mengingatkan kembali atau pernah belajar mengingatkan kembali. Apa saja? Ma kharaja min sabilaini. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan itu maksudnya di sini adalah bahasa halus dari kubur dan dubur. Ada sesuatu yang keluar dari depan, yaitu alat kelamin kalau laki-laki penis gitu ya. Kalau perempuan vagina, ada yang keluar gitu ya. Maka itu menjadi batal. Atau yang dari belakang di dubur itu ya. Maka itu menjadi batal. Di depan mungkin air kencing, mungkin hal lain juga. Pokoknya ada sesuatu yang keluar, maka itu menjadi batal. Gitu ya. Jadi apakah itu benda cair, apakah benda gas? Misalnya kalau dari belakang misalnya gas ya. Ya, itu kan gas kagak kelihatan ya. Nah, benda gas itu apa? Angin gitu ya. Bahasa kita kentut gitu, itu kan batal. Gitu ya. Atau yang berbentuk, ya kita kalau berbentuk itu ada misalnya BAB gitu kan. Nah, atau misalnya orang yang mungkin punya penyakit tertentu, bisa jadi setiap kentut misalnya keluar juga bendanya gitu ya. Wah, itu jelas batal juga kan. Anginnya aja sudah menunjukkan batal, gitu kan. Atau bagian depannya adalah air atau hal yang lain. Bisa jadi misalnya dia punya penyakit kencing batu, keluarnya itu malah batunya doang gitu kan. Tetap batal, Pak. Karena itu ada yang keluar gitu ya. Nah, jadi mau benda cair, benda padat, bahkan gas seperti angin itu menjadi batal kalau keluar dari salah satu 2 lubang, 2 jalan, yaitu kubur dan dubur. Kubur artinya bagian depan, dubur bagian belakang. Nah, maka itu yang pertama. Itu menjadikan batal wudu kita. Maka otomatis karena batal wudu kita, otomatis sholatnya juga saat itu batal gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau melanjutkan sholat saat duduk, ya kita wudu lagi gitu ya, baru kita lanjutkan untuk beraktivitas ibadah. Nah ini yang pertama adalah ma kharaja min sabilaini. Ini banyak dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal ini ya, baik itu yang kencing ataupun yang BAB ataupun angin, itu adalah membatalkan wudu kita. Yang kedua, wa naumi ala ghairi hayatin mumtakini. Yang pertama adalah tidur yang dimana tidurnya itu ada gerakan, terutama kalau kita misalnya tidur sedang duduk gitu ya. Nah, kalau kita duduk misalnya menunggu isya gitu ya, zikir gitu ya, tapi ternyata isya masih lama gitu ya. Kemudian kita saat zikir itu kan tertidur gak terasa gitu ya. Nah, kemungkinan ada gerakan yang menjadikan pantat kita bergerak, itu menjadi batal gitu ya. Atau kalau dalam Sahih Sabik jelaskan dalam fikih sunnah itu kalau misalnya tidur nyenyak, tidur nyenyak rata-rata ada tidur nyenyak apa ya? Ngorok misalnya. Ada orangnya sampai walaupun tidurnya sambil duduk itu sampai ngorok, itu katanya batal juga karena nyenyak banget gitu ya, nyenyak tidurnya. Tapi biasanya kalau tidur sambil kalau yang biasa orang yang dikir sambil tidur ini kadang merem melek. Maksudnya ada tidurnya gatal ini gitu ya. Nah, itu kan setengah ingat, setengah tidak ingat gitu ya. Nah, itu kalau itu setengah-setengah gitu ya, masih ada ingat kalau ada orang lari atau orang yang ngobrol pasti kedengaran gitu kan. Berarti tidurnya gak terlalu begitu nyenyak gitu ya. Nah, saat dia kalau duduknya itu ada gerakan kemungkinan pantatnya mungkin mengangkat atau bergeser, itu batal gitu ya. Karena di kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar saat bergeraknya pantat itu angin keluar gitu. Ada istilah bahasa di Sunda disebutnya kalau kita tutup mata yang di bawah buka gitu. Terutama di bagian belakang gitu. Itu katanya seperti itu. Kan orang yang ketika tidur juga suka banyak keluar angin, tapi kadang nggak sadar ya, karena tidur nyenyak gitu ya. Ketika tidur
tidur nyenyak di kamarnya masing-masing, seperti itu. Nah, kalau dijelaskan dalam kitab yang sederhana juga dalam kitab Safina, misalnya kita duduk, kemudian saat duduk itu ya kita zikir pada maghrib, misalnya pada salat sunat maghrib selesai, gitu ya, baca Quran selesai, kita masih mengisi waktu kita dengan zikir menunggu isya, kemudian kita duduknya diam, gitu ya, dan duduk diam, tidak bergerak, tidak ada pergerakan, tidak ada pergeseran. Itu dijelaskan dalam kitab Safina. Di sini juga begitu disebutnya, kalau misalnya itu memungkinkan diam, tidak ada pergerakan, tidak bergeseran, maka tidurnya tidak membatalkan, gitu ya, tidurnya tidak membatalkan. Tapi menurut fikih sunnah, kalau misalnya tidurnya nyenyak banget itu menjadikan batal, gitu ya. Tapi insya Allah lah, biasanya kalau kita sampai dikir mungkin agak dimawat gitu ya masih ada ingat gitu ya, kadang-kadang orang yang masih kedengaran gitu ya, ada anak-anak yang lain misalnya di masjid ini gitu, kadang kita masih duduk dikir, insya Allah masih belum batal karena masih tidurnya begitu nyenyak. Tapi walaupun nyenyak sebetulnya menurut kitab Safina itu, tapi kalau duduknya kemungkinan diam, tidak ada gerakan, tidak ada pergeseran pantat gitu, atau pantatnya mengangkat, maka itu tidak batal gitu. Yang disebutkan qaidin makinin, duduk yang diam, tenang, plek gitu. Bagi orang yang nyenyaknya, orang yang pantatnya mungkin orangnya agak gemuk, mungkin pleknya lebih kuat kali ya. Kalau kayak saya kurus kan misalnya mungkin ringan gitu bisa. Gitu ya. Nah, itu kalau misalnya diam plek gitu ya, sehingga tertutup gak kemungkinan terbuka sebelah ini pantatnya, nah insya Allah kemungkinan maka itu tidak batal karena duduknya diam. Nah, kalau ada duduknya yaitu duduk tidurnya nyenyaknya, kan biasanya kalau tidur ada yang orang oleng kiri kanan nih Pak atau ke depan sampai gitu ya. Itu kadang-kadang udah kantuk, kalau udah ngantuk luar biasa itu ya, itu kadang-kadang gak bisa ditahan ya. Itu kan kadang kepala langsung gitu ya ke bawah, itu langsung ini ngangkat kan gitu. Karena kalau udah ngantuk Pak, ya namanya serangan kantuk gitu ya. Sejago apapun orang jagoan ya, kalau udah kena ngantuk tetap aja kena gitu ya. Makanya para jagoan ketika menunggu Rasulullah keluar dari mana? Waktu hijrah, itu di rumahnya Rasul, Allah kirimkan ngantuk, itu mereka tertidur nyenyak. Sehingga ketika Rasul keluar gak sadar gitu ya. Para mereka itu para jagoan kabilah, semua kabilah ada di situ, semua para jagoan. Ya kalau dikasih sama Allah ya, Allah ngirimkan tentara yang sederhana ya, sudah maksudnya gak kelihatan gitu ya, itu ngantuk, gak tidur aja mereka gitu kan, nyenyak gitu ya. Gitu ya, sehingga mereka ketika kaget mereka kok tidur semua gitu, semua kabilah, anak-anak muda yang para jagoan itu semua tertidur gitu ya. Nah, kalau udah kena tertidur ya gitu ya. Apalagi kalau kita di saat di masjid siang-siang habis makan siang, kebetulan gitu ya, jam 10:30, bisa jam 11 sudah makan gitu ya, ikut Jumatan, itu adalah waktu yang paling menenangkan. Cari posisi yang mengenakan di pojok misalnya, kena AC atau kena kipas gitu ya. Ya Allah, itu kadang-kadang kadang-kadang ada penyesalan, nyesal khotibnya gak lama gitu. Misalnya kalau khotibnya terlalu cepat gitu ya. Nah, karena biasanya kan tertidurnya nyenyak. Menenangkan gitu ya. Konon katanya ada salah satu terapi untuk bisa tidur nyenyak adalah ikut Jumatan ya. Apalagi ada gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini itu. Padahal seharusnya sebaiknya kan ketika Jumatan khotib menyampaikan khutbah itu kita harusnya menyimak, terutama yang wajib, yang 5-nya. Tapi kalau orang udah powe di awal, wah udah cepetan gitu ya, rajin gitu ya, kelihatannya rajin. Ternyata nyari posisi yang mengenakan. Dari 15 menit sebelum Jumatan udah ada di posisi gitu ya. Ada mencari tempat yang di pojok gitu ya. Waduh. Gitu. Nah, itu ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu jadi kalau misalnya posisinya tidak ada pergerakan, maka itu insya Allah tidak batal gitu ya. Sebagian dari penjelasan di sini. Gitu. Kalau udah ngantuk datang ya Pak, saya juga merasakan kalau udah ngantuk kuat gitu ya. Ketika di kereta aja, itu walaupun berdiri itu langsung aja ngantuk gitu. Sampai kadang terjatuh gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan sih kalau misalnya kita bisa menenangkan diri dan itu tadi duduknya tenang, diam gitu ya. Nah, maka insya Allah dalam fikih ini jelaskan tidak batal gitu. Kemungkinan tidak ada pergerakan atau mengangkatnya pantat.
Itu. Jadi kalau naumnya bergerak itu ketika duduk itu, maka itu jadi batal. Apalagi kalau misalnya sampai terlentang, karena gak kuat langsung gitu ya, jatuh gitu ya. Langsung ngerbahan gitu ya. Kena deh misalnya ya. Duduk gak kuat gitu ya, kena serangan. Langsung terjatuh, ya itu udah jelas batal ya. Karena itu tidur sengaja. Yang ketiga adalah wajawalil akli bisukara au maradin. Yang ketiga adalah hilangnya ingatan. Jadi hilang akal itu hilang ingatan, baik karena dia gila atau karena sakit. Kalau kita itu pingsan misalnya, orang misalnya habis wudu gitu ya, menemukan tempat licin kemudian jatuh, sehingga jatuhnya itu dia pingsan, maka itu batal wudunya. Jadi ketika dia ingat, ketika dia siuman, maka harus wudu lagi. Atau misalnya orang yang ketika misalnya punya wudu tapi tiba-tiba di tengah wudunya itu adalah gila, ataupun misalnya sukaro itu kayak kena penyakit ajan itu ya. Sukaro itu kan kalau di sini gila atau apa namanya. Nah itu penyakit ajan gitu ya. Penyakit ajan itu apa ya? Kayak penyakit vertigo ya, vertigo yang parah itu kan. Nah, sehingga menjadi hilang ingatannya, maka itu menjadi batal ya. Batal. Ketika dia udah ingat, sadar, maka dia kalau mau sholat gitu ya, maka dia wudu lagi gitu. Atau misalnya karena sakit parah, misalnya penyakit tertentu yang bisa menjadi itu tadi kayak penyakit vertigo yang menjadikan dia pusing kemudian terjatuh gitu ya. Atau misalnya kurang darah, atau misalnya penyakit stroke gitu ya. Yang kemudian kan awal jadi terjatuh gitu ya. Nah biasanya nggak bisa bangun lagi, bisa dibangunkan. Nah itu kemudian jadi hilang ingatan dia, kayaknya tiba-tiba di mana, atau tiba-tiba ingatnya di mana, di rumah sakit gitu ya. Atau misalnya orang udah jatuh dari kendaraan gitu ya. Kemudian dia nggak ingat kalau digotong orang lain gitu ya. Bahwa tahu-tahu ingat-ingat di rumah sakit, berarti hilang ingatannya, itu disebut jawalul akl, maka itu batal gitu ya. Jadi ketika dia mau lanjutkan sholatnya, mau ibadah, mau sholat, maka dia harus berwudu lagi. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah walam surajul al-mar'ah al-janabiyah. Yang kedua adalah, nah kalau dalam bahasa lain disebutnya dalam bahasa Safina itu bersentuhan kulit gitu ya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, yang dimana perempuan itu aznabi. Aznabi itu artinya bukan saudara, atau disebut aznabi itu yang goer mahram, bukan orang yang haram dinikahi. Ini kadang-kadang Pak ada bahasa yang suka tertukar atau kadang kurang dipahami. Banyak juga orang yang belajar tentang mahram dan goer mahram gitu ya, orang yang haram dinikahi dan tidak haram dinikahi. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, menyampaikan, ya kamu jangan sering ketemu sama dia, karena belum menjadi mahram. Kenapa? Karena belum nikah. Nah itu bahasa begitu, gitu ya. Seolah benar, padahal itu tidak pas, gitu ya. Yang namanya istri Pak, itu namanya goer mahram, gitu ya. Jadi kalaupun kita udah dinikahi ya goer mahram. Itu goer mahram itu artinya bukan orang yang haram dinikahi gitu. Jadi kadang orang yang begitu, ada yang itu dia mahramnya ternyata dimaksud mahramnya adalah istrinya. Padahal yang disebut mahram itu kan artinya haram dinikahi. Masa dia jadi istri tapi dia dinikahi? Kan nggak boleh kalau mahram itu. Yang mahram itu kayak adik, kakak gitu ya, mertua gitu kan, ibu gitu ya. Nah itu seperti itu kan, itu mahram namanya. Mahram itu adalah haram dinikahi gitu ya. Nah, jadi kalau dia udah menjadi istri kita, orang lain, perempuan gitu ya, menjadi istri kita, itu namanya goer mahram. Setelah kita dinikahi ya goer mahram. Karena kita boleh menikahi dia karena goer mahram, bukan mahram. Ini kadang-kadang orang yang begitu, kalau udah dinikahi itu mahramnya. Kalau bukan mahramnya. Kalau mahram kan jadi haram gitu ya. Kalau misalnya dia saudara sepersusuan, itu kan saudara juga, itu namanya mahram gitu ya. Nah, kalau ada orang yang diusul-usul misalnya, itu ternyata yang dia nikahi atau yang kita nikahi itu dulu sepersusuan, ibunya sama gitu ya, ibu yang nyusuinya sama gitu ya, maka itu menjadi mahram, otomatis harus cerai, harus pisah gitu ya. Kayak ini jadi mahram. Nah itu haram namanya. Mahram itu yang haram dinikahi.
Jadi istri kita yang sekarang kita nikahi itu goer mahram. Walaupun udah dinikahi ya goer mahram. Tidak haram dinikahi. Gitu ya. Ini penting ya. Karena berarti kalau yang salah kalau istri itu mahram, bukan, istri itu bukan mahram. Walaupun ada bahasa Betawi kadang disebutnya harim. Mungkin dari kata mahram itu harim. Harim itu kan orang yang haram dinikahi, padahal bukan harim. Ya istri gitu ya. Nah itu, dan bukan mahram. Nah jadi ini. Jadi kalau misalnya kita bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, nah itu hukumnya batal di sini. Hukumnya batal. Awalamastum nisa dalam bahasa Al-Qur'annya itu. Nah, namun di sini ada perbedaan pendapat, Pak. Ada yang menyebutkan lamastum nisa itu intinya kalau menurut Imam Syafi'i ya tadi bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit. Jadi kalau kita bersentuhan suami istri dan tanpa halang-halang itu adalah batal gitu, dalam madhab Syafi'i batal itu ya. Nah tapi dalam madhab lain, nah ini ya, dalam madhab lain misalnya yang mengartikan lamastumun itu adalah jima, hubungan suami istri. Jadi yang membatalkan itu adalah hubungan suami istri. Adapun cuman tersentuhan kulit walaupun tanpa halang-halang, tanpa dinding penghalang, maka itu tidak batal. Mana yang Bapak yakini silakan. Ya, seperti itu. Nah, dalam kitab fikih sunnah begitu mengatakan bahwa kalau misalnya bersentuhan kulit laki dan perempuan kaitan suami dengan istri gitu ya, itu tidak menurut sebagian karena itu lamastumun itu artinya adalah apa namanya jima, maka itu tidak batal kalau cuma bersentuhan. Kenapa? Ada riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau di masjid gitu ya, kemudian datang Siti Aisyah. Rasulullah kan mencontohkan sangat romantis dengan istri ya, salah satunya dengan Siti Aisyah. Ia mencium Siti Aisyah dan meriwayatkan hadisnya juga riwayatnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah sendiri. Nah, ia menciumku kemudian dia melanjutkan sholatnya gitu ya, melanjut sholat gitu. Atau dalam hadis riwayat lain Siti Aisyah mengatakan Rasulullah itu sholat sedangkan aku tidur kata Siti Aisyah dan kakiku selonjoran ke depannya beliau gitu ya. Ke depannya beliau. Jadi ketika beliau mau sujud, maka itu kakinya Siti Aisyah diangkat oleh Rasulullah. Sedangkan kalau ngangkat kaki kan tanpa kehalang kain berarti bersentuhan kulit. Itu yang jadi dasar tidak batal. Ada hadis riwayat lain juga Siti Aisyah mengatakan Rasulullah sholat, nah itu sholat tahajud biasanya sholat malam, sedangkan kakiku kena ke kakinya tanganku kena ke kakinya Rasul. Nah itu menunjukkan bahwa bersentuhan suami istri itu karena itu hanya bersentuhan kulit itu sebagian tidak batal karena lamastumun ayat menunjukkan lamastum itu artinya berjima ya, seperti itu. Tapi kalau di sini, nah ini sampai di sini bahwa sebetulnya bersentuhan kulit laki dan perempuan itu yang bukan mahram itu haram. Termasuk bukan mahram itu adalah suami istri kan gitu. Nah ya mudah-mudahan sih kalau misalnya saling pengertian kita mengartikan lamastunya adalah jima deh. Berarti kalau mengartikannya itu adalah jima atau hubungan suami istri, maka bersentuhan kulit saja berarti tidak batal. Nah itu makanya kalau di dalam kitab fikih sunnah Syekh Sabik menyatakan bahwa bersentuhan kulit walaupun ajnabi, walaupun kayak suami istri misalnya, ajnabi itu hanya yang bukan mahram itu tidak batal. Tapi di sini batal. Enggak apa-apa ya, beda pendapat. Nah jadi seperti itu. Mana yang kita yakini misalnya saya tetap tidak batal, ya tinggal lanjutkan aja. Seperti itu. Jadi tidak buru-buru lagi kalau misalnya bersentuhan kulit dengan istri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa mashu farjil adami bibatnil kafi. Kemudian yang kelima adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Gitu ya. Telapak tangan berarti ini ya. Berarti kalau dengan ininya belakangnya boleh gitu ya. Misalnya gatal gitu digaruk tapi digaruk pakai ini telapak tangan misalnya. Atau gak sengaja misalnya kamu terbuka gitu ya, nah itu batal. Teman-teman sapi itu batal. Di dalam madhab juga batal, ya. Nah maksudnya fikih sunnah saya juga batal, ya. Menyentuh kemaluan, tapi dengan telapak tangan. Telapak tangan itu yang kalau digini tertutup. Nah, berarti kalau dengan pinggirnya atau dengan belakangnya itu tidak batal. Kalau yang telapak itu kan yang sini. Yang kalau kita beginikan itu yang tertutup yang gak kelihatan. Nah itu yang menjadikan batal. Nah itu. Tapi kalau misalnya dengan pinggirnya, tapi kalau pinggirnya khawatir ke sana ke sini, yang itu dengan belakangnya, maka itu tidak batal. Gitu ya.
Nah, gitu. Kalau garuk kan itu. Kalau lebih aman pakai sarung tangan ya. Nah, sarung tangan plastik misalnya, ya apa itu. Nah, itu kalau di sini hukumnya batal gitu ya. Nah, kalau melihat kalau menyentuh penis kalau laki-laki, perempuan gitu ya, vagina itu, maka kalau tanpa halang-halang, tanpa sarung tangan misalnya gitu ya, maka langsung kena ke bagian kubulnya, itu adalah batal gitu ya. Kemudian yang keenam adalah wa masuhati duburihi alal jadid. Yang keenam adalah menyentuh dubur ya, tempat keluar BAB itu. Kalau di Sunda sebutnya kekerot ya. Itu karena memang bentuknya itu kayak viral itu kayak kipas itu ya. Itu kan memang Allah sengaja begitu ya bikinnya. Gitu ya. Jadi tidak rata ya. Nah, bagian keluar itu karena memang itu adalah tempat untuk mengatur keluarnya kotoran ya. Itu tidak. Nah, itu bagian dalam itu kalau disentuh dengan telapak tangan itu menurut. Nah, ini menurut kaul jadid. Kaul jadid itu maksudnya fatwa baru madhab Syafi'i ketika berbeda tempat gitu ya, atau berpindah tempat gitu. Karena di madhab Syafi'i itu ada dua kaul namanya. Dua fatwa. Ada kaul qadim ya, kata yang lama itu. Di fatwa sebelumnya kalau menyentuh dubur itu gitu ya dengan telapak tangan itu tidak batal. Tapi kemudian diperbaharui di berikutnya Imam Syafi'i memperbarui, kemudian maka disebut kaul jadid. Itu pendapat atau kaul fatwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa menyentuh dubur itu dengan telapak tangan batal ya. Nah, itu dalam tempat lain. Nah, ini hal yang membatalkan itu ya, membatalkan wudu. Ini penting kita ketahui. Kalau sudah tahu alhamdulillah tidak diingatkan lagi, kalau belum tidak diingatkan lagi. Dan kalau terjadi ini ada yang membatalkan, maka kita wajib berwudu lagi gitu ya, wajib berwudu lagi. Nah, tapi tadi kalau misalnya ada yang beda pendapat, kemudian ada pendapat lain yang kita merasa yakin itu pendapat itu kita yakini, ya tidak masalah. Misalnya tadi kayak pendapat penjelasan, misalnya kita kebetulan pada maghrib pulang dulu ke rumah gitu ya, bersentuhan dengan istri, kalau bersentuhan kulit, misalnya kita balik sama istri Isya ke sini, tidak wudu lagi karena kita meyakini bahwa bersentuhan di situ ayat lamastum itu adalah jima, berarti kita tidak batal gitu ya. Tapi kalau bisa masih meyakini, saya mau ikut pendapat yang mengatakan bahwa itu memang sebatas bersentuhan kulit aja batal, ya batal, berarti wudu lagi. Tapi gak ada susahnya bagi kita kan, air banyak ya. Atau kita berwudu lagi juga. Kalau misalnya kita punya keyakinan tidak batal kemudian berwudu lagi, itu namanya memperbaharui wudu, dan itu hukumnya sunnah ya. Memperbaharui wudu itu adalah hukumnya sunnah. Balik ke situ lagi. Nah, boleh. Bagaimana misalnya kalau kejadian kita ada keraguan terutama masalah keluar angin misalnya ya. Kita itu misalnya udah wudu dari rumah dan berangkat ke masjid ini gitu ya. Kemudian tiba-tiba pas sampai masuk masjid itu, apakah saya itu udah batal apa enggak ya tadi itu? Keluar angin apa enggak? Maka itu kena kaidah al yakin la yujalu bisa gitu ya. Bahwa keyakinan itu tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Karena yakinnya awalnya kita udah wudu, maka itu wudunya tidak batal gitu ya, tidak batal, artinya tetap wudu kita. Karena ada hadis lain Rasulullah menjelaskan bahwa sampai kamu yakin kedengaran ada angin gitu ya, atau ada hal yang membatalkan misalnya, sampai keluar BAB atau misalnya tadi ada angin, maka itu tidak batal. Nah, kalau bagaimana kalau begini, misalnya keyakinan kita di awal itu, ketika kita jalan sampai ke masjid, tadi udah wudu apa belum? Nah, itu kembali ke asal lagi. Karena asal mulanya kita tidak wudu, maka itu ambil keyakinan kita bahwa kita belum wudu, maka kita harus wudu. Jadi seperti itu. Itu karena ada kalau seperti itu. Tapi kalau tadi misalnya udah wudu, kemudian dan dia yakin kita udah wudu, kemudian ketika kita tiba-tiba misalnya ada keraguan apakah batal atau tidak, maka kita itu adalah udah wudu, berarti masih suci gitu ya. Kecuali kita udah dengar suaranya atau terasa ada keluar anginnya, seperti itu. Atau mencium baunya kata Rasulullah. Kalau terdengar terasa cium baunya kan itu, itu
Ada jelas batal gitu ya. Bukannya dibalik sarung gitu. Nah, walau sengaja diisap misalnya. Nah, sengaja diisap misalnya bau angin kita gitu ya. Nah, itu udah jelas berarti keisap bau itu berarti batal gitu ya. Nah, itu kalau itulah udah yakin ada sesuatu yang meyakinkan gitu ya. Nah, itu angin yang keluar dari dari dubur kita disebut dengan kentut itu. Kalau menurut Dr. Agus itu mengandung TSH Pak. Mengandung TSH itu mengandung belerang, makanya bau ya. Kalau gak bau itu berarti aneh. Nah, batunya mungkin. Nah, itu konon kalau yang kentut mengandung belerang sehingga bau, itu katanya bagus buat terapi orang yang asma Pak. Karena mengandung itu jadi membunuh bakteri asma gitu ya, virus asma. Nah, atau sengaja isep. Itu mengandung TSH katanya, mengandung belerang makanya bau ya, angin itu. Itu berarti mengandung belerang. Makin bau berarti belerangnya tinggi. Berarti itu Pak. Nah, itu jadi kalau ada keraguan seperti itu ya. Kalau misalnya tadi ragu berwudu dan belum, maka anggap belum berwudu. Ragu misalnya belum batal atau udah batal, maka anggap belum batal. Itu kembali ke asal gitu ya. Nah, kembali ke asal. Ini walau shawab terkait dengan masalah hal-hal yang menjadikan batal wudu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya. Ayo. Benar? Oh, karena nggak bisa ditahan gitu ya? Oh, sakit. Ya, kalau penyakit, yang penting pertama kalinya itu udah wudu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditahan, ya namanya kayak tadi kemarin kasus dulu tuh kayak beser, ya itu ya. Nah, memang sih di awalnya harus diusahakan ya, diutamakan maksudnya ditahan pakai alat apa gitu ya, mungkin pakai apa sih namanya, papers gitu ya atau apalah ya. Nah, kemudian gitu keluar terus gitu nggak bisa tahan, kalau itu bisa lanjut aja kayak itu. Nah, itu namanya darurat. Nah, maka itu ada darurat atau dulu madurah. Jadi kalau kejadian sesuatu yang darurat itu tidak jadi meringankan gitu ya, menjadikan kebolehan sesuatu yang darurat itu karena penyakit gitu ya, karena penyakit kayak kasus kemarin misalnya beser gitu ya, ketika kita sudah sholat, orang yang sakit itu sudah sholat tapi ketika sholat misalnya netes aja karena gak bisa ditahan, nah itu lanjutkan aja ya. Mungkin diupayakannya dengan apa namanya penyakit beser ya tapi kalau misalnya keraguannya karena was-was itu belum duduk ya Pak. Karena ada orang yang karena was-was. Karena kalau orang was-was itu ya kalau misalnya sholatnya sering diulang-ulang itu banyak kayak kejadian begitu ya. Merasa padahal nggak keluar angin tapi merasa keluar angin atau apalah itu. Itu memang ada penyakit yang harus diobatin ya, psikisnya ya. Kalau bisa mungkin kalau ada hal-hal yang meragukan itu karena gangguan makhluk jin, ya itu harus diruqyah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang itu secara medis betul-betul sakit, maka itu bisa dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan karena itu adalah darurat Pak, darurat seperti itu. Kayak kemarin dulu kejadian pertanyaan beser gitu ya, orang yang beser gitu terus keluar air gitu ya, walaupun udah berkali-kali udah. Tapi di awalnya diupayakan, kalau sekarang terlalu banyak alat misalnya dengan menggunakan pempes berarti keluarnya tertahan di pempes gitu ya. Nah, walaupun nanti setelah itu langsung diganti gitu ya, itu namanya sakit. Tapi tadi kalau keluar angin gak tertahan karena sakit, ya itu bisa dimaklumi. Itu namanya darurat gitu ya. Ada beberapa hal yang darurat. Dulu ada pernah pertanyaan mengenai tentang alat suci ya. Apakah ada alat suci yang alternatif? Ini saya sudah menjawab. Saya tanya kepada konsultan syariah. Kalau konsultan syariah kan banyak referensinya ya. Maka saya tanyakan. Kan kalau di alat suci di mana di fikih yang saya baca yang saya pahami itu ada 3 ya, air, batu sama tanah. Apakah ada alternatif misalnya dengan tisu basah? Nah itu dia menyatakan boleh, dia menyatakan boleh. Tapi tetap yang paling utama dengan air. Ya. Ini saya tanyakan kepada konsultan saya karena kalau konsultan saya kan pasti referensinya banyak yang dibacanya. Karena saya masih terbatas. Maka saya tanya lagi. Tuh. Nah itu insya Allah boleh. Tapi tetap lebih utama dengan air ya, nah, seperti itu. Baik, sebelum melanjutkan yang lain masih ada waktu sedikit tuh atau cukup? Ya, tadinya saya mau lanjutkan tentang hal yang mewajibkan wudu, mewajibkan mandi ya. Tapi yang jelas insyaallah kesimpulannya bahwa ada hal yang membatalkan wudu itu ada 6 di sini.
Kalau di Said Sabik itu 4. Ya, yang 4 itu yaitu tadi, yaitu adalah bersentuhan kulit itu tidak batal, ya. Bersentuhan kulit tidak batal. Nah, di antaranya, maka jadi apa namanya? Ada 4. Saya baca di sini ada 4 ya. Takut salah ya. Jadi kalau yang di fikih sunnah itu ada 4 itu. Pertama adalah ada keluar dari satu dari tempat tadi 2 lubang. Yang kedua adalah tidur nyenyak, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal. Nah, kemudian yang keempat ada 4 ya. Menyentuh kemaluan, gitu ya. Tanpa ada batas, tanpa ada itu. Jadi kalau misalnya bersentuhan kulit itu di dalam fikih sunnah itu tidak batal. Gitu ya, bersentuhan kulit yang tadi ghair mahram ya, termasuk kategori semua istri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada orang yang kadang-kadang kalau yang nggak tahu gitu ya, apakah kalau udah makan kita wajib wudu lagi? Tidak ya, makan itu tidak menjadikan batal wudu ya. Itu. Tapi kalau membawa wudu ya silakan, sunnah. Baik, insyaallah cukup ya mungkin pertemuan kali ini, bahwa yang batalkan wudu ada 6 itu. Pertama ada sekali keluar dari 2 lubang, dubur dan kubur dan dubur. Kemudian yang kedua adalah tidur gitu, yang memungkinkan tidak bisa diam atau bergerak ya pantat kita. Yang ketiga hilang akal, baik itu dengan penyakit ataupun yang lainnya. Yang keempat bersentuhan kulit laki perempuan yang ghair mahram. Kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang keenam adalah menyentuh dubur kita, bagian dalam belakang kita tanpa penghalang juga dengan telapak tangan. Kalau bisa kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ibadi bi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana dunubana wa sayyi'atina wa qa'ana wa filana warhamna anta maulana fansuna ala qamil kafirin. Ya Allah ya Rahman Rahimin, dalam anfusana fa tabuna tarhamna kunana minal khasirin. Rabbana kunna wadayna warahum kama rabbuna sigara. Allahumma asilana dinana rismatu amrina wa asilana biha ma'ashuna wa asilana akhiratana la ilaiha ma'aduna wa jahiyata fi kulli khair wa jumatan rahatan min kulli syar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tabsir ya Rahman Rahimin. Allahumma salli ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salli ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salli ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma abrar ya jid ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.